Dalam situasi saat ini, kita menghadapi banyak pergumulan, dan seringkali itu membuat sukacita kita hilang. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menginginkan kita bersukacita. Di dalam yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kalau kita diberikan kesempatan untuk dapat belajar bersama-sama lagi dari firman Tuhan. Dan sore hari ini kita akan belajar sebagai orang percaya, Tuhan menginginkan kita untuk selalu bersukacita. Untuk itu sebelum kita belajar dari firman Tuhan, saya rindu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang di hadapan hadirat-Mu, kami bersujud di kaki-Mu seperti Maria yang duduk di kaki Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu biarlah Roh-Mu yang kudus menjamah hati kami, menjamah pikiran kami. Biarlah firman Tuhan itu meneguhkan kami, menguatkan kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, sehingga hari demi hari hidup kami semakin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami minta Engkau berfirman kepada kami. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, pembacaan kita pada saat ini terambil dari surat Petrus yang pertama, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Tapi fokus kita ya pada ayatnya yang ke-3 sampai ayatnya yang ke-6. Bapak Ibu yang kekasih, saya akan membacakan firman Tuhan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemara, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Ayat 5. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ayat yang ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, saat ini, dalam situasi saat ini tentunya kita menghadapi banyak tantangan, kita menghadapi banyak pergumulan, dan seringkali itu membuat sukacita kita hilang. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Yesus menginginkan kita bersukacita. Di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 4, Rasul Paulus dia mengajak jemaat Tuhan untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan dia katakan sekali lagi, kukatakan bersukacitalah. Bahkan di dalam kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16, di situ ditegaskan bahwa yang dikehendaki Tuhan dalam orang percaya adalah bersukacita senantiasa. Nah, dalam surat Petrus ini ya, dia menganjurkan agar kita selalu bersukacita. Kalau kita mengingat cerita Rasul Paulus dan Petrus ini, bagaimana hidup mereka? Hidup mereka bukan tidak ada tantangan, hidup mereka penuh dengan tantangan. Tetapi hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Petrus kepada kita adalah bersukacita. Dan sukacita ini yang membuat hidup kita semakin indah di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa di dalam Galatia pasal 5 ayat 22, salah satu buah roh adalah sukacita. Nah, yang menjadi pertanyaan, mengapa orang percaya selalu bersukacita? Dalam pembacaan kita dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-6, kita akan belajar bahwa ya ada 3 alasan mengapa orang percaya harus bersukacita. Ada 3 alasan mengapa orang percaya harus bersukacita. Yang pertama, mari kita lihat ayatnya yang ke-4.
bagi kamu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, alasan yang pertama kenapa orang percaya harus bersukacita, karena yang pertama, karena Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita orang percaya. Ayat 4 menyatakan di situ, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga. Nah, ayat ini kalau kita baca dalam versi Alkitab Kabar Baik lebih jelas ya. Dikatakan begini, dalam kitab versi Alkitab Kabar Baik, kita mengharapkan untuk memiliki berkat-berkat yang disediakan Allah bagi umatnya, yaitu berkat-berkat yang disimpannya di surga, sehingga tidak dapat rusak atau menjadi busuk ataupun luntur. Wah, luar biasa Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih. Kita harus bersukacita karena Tuhan kita telah menyediakan berkat bagi kita, dan tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita. Apa sih berkat yang Tuhan sediakan? Kalau kita baca dalam ayat 2, dikatakan dalam ayat 2 dikatakan demikian, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh Kudus supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah makin melimpah atas kamu. Ayat ketiga berkata demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Itu sebabnya kita harus bersukacita di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit, di tengah-tengah pergumulan kita. Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Apa berkatnya? Ayat 2 dan 3 menyatakan bahwa berkat yang kita terima dari Tuhan sesuatu yang luar biasa, yaitu keselamatan. Kita memiliki keselamatan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Kalaupun saat ini Tuhan memanggil kita, kita sudah tahu pasti bahwa saya ada bersama-sama dengan Tuhan. Berkat yang kedua adalah di dalam ayat 3, dikatakan di situ dalam ayat 3, bagian yang ke B, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Wah, Tuhan menyediakan berkat bagi kita, bukan hanya keselamatan, tapi hidup yang penuh harapan. Orang Kristen, satu keistimewaan orang Kristen adalah dia memiliki hidup yang penuh pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan pengharapan kita tidak akan mengecewakan karena Yesus yang menjamin itu. Berkat apa lagi yang kita dapat dari Tuhan? Ayatnya yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Dikatakan di situ bahwa kita menerima berkat yang tidak dapat rusak, yang tidak dapat busuk, yang tidak dapat luntur. Wah, ini berkat yang kekal. Kalau dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, yaitu berkat apa yang kita terima di situ adalah karunia hidup kekal. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini apapun keadaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun situasi dunia saat ini yang mungkin membuat kita kecewa, yang mungkin membuat kita sangat khawatir, yang mungkin membuat kita sudah tidak bisa lagi mengharapkan sesuatu, tapi satu firman Tuhan yang luar biasa sore hari ini kita belajar. Kita diperintahkan Tuhan untuk bersukacita. Karena apa? Karena Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Wah, itu luar biasa. Jangan takut Bapak Ibu, apapun keadaan, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan Dia memberikan berkat yang luar biasa, hidup yang kekal, karunia hidup yang kekal, keselamatan itu, bahkan dikatakan pengharapan yang tidak pernah mengecewakan. Yang kedua Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kenapa orang Kristen harus bersukacita? Alasan yang kedua, dalam ayat yang kelima dikatakan begini, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Kita bersukacita karena yang pertama, Tuhan menyediakan berkat bagi kita.
Yesus. Dipelihara berarti apa? Dijaga, dilindungi, ya. Kalau kita baca Alkitab versi Kabar Baik, dikatakan demikian. Semuanya itu adalah untukmu, karena kalian percaya kepada Allah. Maka kalian dijaga dengan kuasa Allah, supaya kalian menerima keselamatan yang siap dinyatakan pada akhir zaman nanti. Nah, kata dipelihara ini menyatakan bahwa kita secara terus menerus dijaga oleh Allah kita, dijaga oleh kuasa Allah kita. Wah, itu luar biasa. Dijaga bukan oleh karena kuasa kita sendiri, tapi dijaga oleh kuasa Allah, dan Allah memiliki kuasa yang luar biasa. Syarat yang terpenting dan diperlukan untuk memperoleh perlindungan Allah adalah iman kita. Apakah kita percaya bahwa Allah kita yang berkuasa itu sanggup menjaga kita? Seharusnya kita percaya, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, Allah yang berjanji dan selalu menepati janjinya. Iman kita di dalam Kristus telah mempersatukan kita dengan Allah, sehingga kuasa Allah sekarang menjaga dan memimpin hidup kita. Wah, ya, Allah setia menjaga kita. Bahkan dikatakan Allah kita adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Kenapa kita takut? Kenapa kita bingung? Kenapa kita ragu? Dan kenapa kita tidak bersukacita? Seharusnya kita bersukacita. Ini yang membesarkan hati kita, yaitu dipelihara. Kita dijaga Tuhan, dipelihara Tuhan untuk apa? Untuk menerima kemuliaan melalui kuasa-Nya. Wah, mari kita bersukacita, Bapak Ibu yang kekasih. Karena kita, Tuhan sediakan berkat-Nya bagi kita. Dan yang kedua, karena Tuhan menjaga kita dengan kuasa-Nya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, kenapa kita harus bersukacita? Yang ketiga adalah karena kesukaran membawa berkat bagi kita. Walaupun kita mengalami tantangan, walaupun kita mengalami penderitaan, walaupun kita mengalami mungkin situasi saat ini yang bagaimana ya, diragukan ya, kapan virus ini akan berakhir ya. Tapi ingat, setiap kesukaran yang kita hadapi, setiap penderitaan yang kita hadapi, itu membawa berkat bagi kita. Ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Rasul Petrus ya, dia katakan kita harus bergembira. Ini ayat yang sangat kontras ya. Bagaimana kita mengalami pencobaan dan kita harus bergembira? Sulit ya. Tetapi dikatakan di dalam ayat 6 itu, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu berduka cita, harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Dalam kehidupan kita, kita tidak luput dari pencobaan, penderitaan, bahkan pergumulan hidup. Tetapi kita harus bersukacita, kita harus bergembira, karena kita tahu Allah menjaga kita, Allah melindungi kita dengan kuasa-Nya, Allah memberikan berkat-berkat-Nya bagi kita. Kita harus ingat bahwa seringkali Allah memakai pencobaan, Allah memakai penderitaan untuk menguatkan iman kita. Ayat 7 berkata demikian. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita membaca dalam ayat 6 dan ayat 7, kita akan lihat ada 4 hal yang berhubungan dengan pencobaan yang kita alami, dan kita boleh belajar dari hal itu. Yang pertama, pencobaan yang kita alami, pencobaan yang kita dapati, pencobaan itu diberikan sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi kebutuhan kita. Dikatakan dalam ayat 6
ya, pencobaan itu mendisiplinkan kita ketika kita telah menyimpang dari kehendak Allah. Pada saat lain, pencobaan-pencobaan itu bisa juga mempersiapkan kita supaya kita bisa bertumbuh secara rohani, bahkan berguna bagi kita untuk mencegah kita supaya jangan berbuat dosa. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-10 dikatakan demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk memocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8 katakan, tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senantiasa dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, ini Rasul Paulus luar biasa ya. Dia katakan bahwa ada duri dalam dagingnya, dan dia sudah berdoa supaya duri itu pindah. Tetapi Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Memang kita tidak mengerti ya untuk apa pencobaan itu diberikan, tetapi yang Tuhan mau kita percaya ya, bahwa Allah selalu menyediakan yang terbaik bagi kita. Penderitaan, pencobaan yang kita alami itu sesuai dengan kebutuhan kita, dan setiap pencobaan itu memiliki kebaikan di akhir semuanya itu. Firman Tuhan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pencobaan Tuhan bisa pakai untuk kebaikan kita, dan pencobaan yang diberikan Allah itu sesuai dengan kebutuhan kita, tidak melebihi apa yang kita alami. Yang kedua, kita belajar dari pencobaan. Dikatakan dalam ayat 6 itu, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai pencobaan. Ingat, pencobaan itu bukan saja sesuai dengan kebutuhan kita, tapi yang kedua, pencobaan itu bermacam-macam. Petrus dia memakai kata berbagai-bagai, berarti apa? Beraneka warna, rupa-rupa, bermacam-macam. Apapun suasana kita hari ini, menyedihkankah, bosankah, melelahkan, ingat, Allah selalu menyediakan kasih karunia yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kita. Pencobaan itu bermacam-macam, dan Allah menyesuaikan pencobaan itu dengan kekuatan dan kebutuhan kita. Tadi kita belajar yang pertama bahwa pencobaan itu sesuai dengan kebutuhan kita ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Wah, luar biasa. Pencobaan kita sesuai dengan kebutuhan kita. Pencobaan itu bermacam-macam, jadi jangan pikir satu macam saja ya. Kita bisa mengalami banyak pencobaan, tapi ingat, tidak melebihi kekuatan kita. Yang ketiga Bapak Ibu, kita belajar mengenai pencobaan. Pencobaan itu dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, bergembira akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Wah, kata berduka cita ini kata yang sangat-sangat ya tidak baik ya. Berduka cita. Pencobaan itu tidak mudah. Pencobaan itu tidak mudah. Pencobaan itu mendatangkan duka cita. Karena
dari pencobaan itu. Karena apa? Hal yang keempat, pencobaan itu dikendalikan Allah. Ya. Pencobaan itu tidak mudah, pencobaan itu sulit, tapi kita bisa melaluinya. Kita bisa menang atas pencobaan itu. Karena hal yang keempat, kita belajar dari pencobaan. Setiap pencobaan yang ada, yang kita alami, pencobaan itu dikendalikan Allah. Dikatakan dalam ayat 6 itu ada kata kamu seketika, ya. Pencobaan itu tidak berlangsung selama-lamanya, ya. Dikatakan pencobaan itu hanya seketika. Kata seketika itu berarti tidak lama, ya. Ini berarti kita tidak tinggal dalam pencobaan itu, tetapi kita hanya melewatinya. Waktu yang tidak lama, hanya melewatinya. Itu sebabnya pemazmur Daud dalam Mazmur pasal 23 ayat 4 dia katakan demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Daud berkata bahwa dia tidak tinggal dalam lembah kegelapan. Daud berkata bahwa dia hanya berjalan dalam lembah kegelapan. Petrus berkata bahwa pencobaan yang kita alami itu hanya seketika saja. Ini sangat memberikan penghiburan bagi kita bahwa waktu kita mengalami pencobaan, kita tidak sendiri. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku, ya. Engkau besertaku. Waktu mengalami pencobaan itu, ingat bahwa pencobaan itu dikendalikan Allah. Waktu kita mengalami pencobaan, Allah ada bersama-sama dengan kita. Itu sebabnya kalau kita taat untuk melewati semua itu, maka Allah akan menguatkan kita, bahkan melepaskan kita. Allah tidak akan membiarkan kita menderita lebih lama lagi, ya. Dan yang seharusnya, yang terpenting di sini bahwa kita menerima pelajaran yang ingin Allah ajarkan kepada kita melalui setiap pencobaan, penderitaan yang kita alami. Kita harus mengerti, kalaupun saya mengalami pencobaan ini, kalaupun saya mengalami penderitaan ini, apa yang Tuhan mau? Saya berubah dari hal itu. Apa yang Tuhan mau? Saya lakukan. Kita harus tanya Tuhan. Bukan lagi kita tanya mengapa Tuhan saya demikian, tapi kita tanya Tuhan, Kau merubah apa dari semua yang saya alami? Kau membentuk saya bagaimana Tuhan, dan relakan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan saya percaya pencobaan, kesukaran yang kau alami diubah menjadi kebaikan. Wah, sesuatu yang luar biasa. Lihat ayat yang ke-7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Wah, luar biasa. Petrus sendiri mengatakan bahwa pencobaan yang kita alami itu maksudnya di situ ialah untuk membuktikan kemurnian iman kita. Alkitab Kabar Baik katakan demikian ayat 7 ini. Tujuannya ialah untuk membuktikan apakah kalian sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Nah, pencobaan itu sebenarnya, penderitaan yang kita alami itu mau membuktikan betul tidak kita mengandalkan Tuhan, betul tidak kita percaya kepada Tuhan. Emas yang dapat dirusak pun diuji dengan api. Nah, iman kalian, Alkitab Kabar Baik katakan, iman kalian adalah lebih berharga dari emas. Jadi harus diuji supaya apa? Menjadi teguh. Dan dengan demikian kalian akan dipuji. Wah, luar biasa ya. Akan dihormati serta ditinggikan pada hari Yesus Kristus datang kembali. Tuhan sedang memakai setiap pencobaan, setiap penderitaan yang kita alami supaya kita semakin dimurnikan, sehingga pada waktu Yesus datang kembali, kita ditinggikan, kita dimuliakan, kita dipuji, bahkan kita dihormati. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersukacita dalam Tuhan senantiasa. Pujilah Dia, bernyanyi bagi Dia, walaupun keadaan belum berubah. Mungkin saat ini kau masih menderita dengan kesakitanmu. Mungkin saat ini kau masih menderita dengan pergumulan hidupmu. Mungkin saat ini situasi belum berubah, tetapi Tuhan mau
sebagai orang percaya, bersukacitalah senantiasa. Ketika kita bersukacita, saya percaya kekuatan baru Tuhan berikan. Kenapa kita harus bersukacita setiap hari? Alasan yang pertama tadi, karena Tuhan telah menyediakan berkat bagi kita. Yang kedua, karena Tuhan menjaga kita dengan kuasa-Nya. Dan yang ketiga, setiap kesukaran, setiap pencobaan akan membawa iman kita semakin dimurnikan, sehingga pada akhirnya kita memperoleh pujian, kehormatan, kemuliaan pada waktu Yesus datang kembali. Kita sedang menantikan kedatangannya. Mari kita mau terus hidup dalam sukacita Tuhan. Dan sukacita itu akan memberikan kita kekuatan untuk melewati segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Dan saya berharap Bapak Ibu, mari kita selalu tersenyum bagi Tuhan. Mari kita selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan meneguhkan engkau, memberikan kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Mungkin saat ini situasi kami belum berubah. Kami masih dilingkupi dengan ketakutan akan virus yang menyebar. Kami masih dilingkupi dengan ketakutan, dengan penderitaan, pergumulan yang kami alami. Tapi firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kami untuk selalu bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa kami harus bersukacita? Karena Tuhan sudah berjanji. Tuhan menjaga kami dengan kuasa-Mu. Tuhan berjanji memberikan berkat-berkat itu kepada kami. Bahkan Tuhan berjanji dari setiap pencobaan, penderitaan yang kami alami, Tuhan sedang membentuk kami di situ, dan kelak kami akan dipuji dan dimuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan ini. Teguhkan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus memberikan kami kekuatan. Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk menyatakan firman-Mu, melakukan firman itu dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Hamba telah berhenti berbicara, tapi saya percaya, hamba percaya Roh yang kudus terus akan berbicara di setiap orang yang mendengar firman ini, di setiap telinga yang mendengar firman ini, dan Roh yang kudus akan memampukan mereka untuk terus diberkati, bahkan melakukan firman itu dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.